Sang anak laki-laki jelas-jelas melihat anjing mengalirkan air liur. Namun ia sengaja menggantung daging asap di depannya. Kemudian tiba-tiba menyadari bahwa anjing itu tidak bisa mencapainya. Bahkan dengan baik hati menarik tali ke bawah. Asalkan anjing berani mengambil sejumput, besok anak laki-laki akan memiliki alasan untuk membunuhnya. Melihat tuannya masuk ke dalam kamar, anjing itu benar-benar mulai tergoda oleh daging asap di depannya. Ketika pagi hari berikutnya, sang anak laki-laki segera bangun dengan tidak sabar. Dia mengambil senapan berburu dan sudah siap untuk membunuh anjing. Namun setelah keluar, dia terdiam. Tidak pernah terpikir bahwa anjing tua itu benar-benar menahan godaan. Daging asap di depannya tidak disentuh sedikit pun. Meskipun pandangannya terhadapnya telah berubah, namun sang anak laki-laki masih tidak berniat untuk membiarkannya tinggal. Awalnya ingin mencari kesempatan untuk mengusirnya. Namun pada hari itu, kejadian tak terduga terjadi. Anak laki-laki dan ibu sedang menebang kayu di gunung. Adik malah bermain dengan beruang kecil. Bahkan menarik kaki belakangnya agar tidak pergi. Beruang ibu mengira anaknya sedang diganggu. Dalam sekejap berlari mendekat. Saat kakak menyadari sudah terlambat. Ah, aku kaget. Di saat genting ini, anjing kuning tua itu datang tepat waktu. Ia berdiri di depan adik, tidak membiarkan beruang hitam mendekat. Melihat penampilannya yang mengesankan, beruang hitam langsung bingung. Hampir saja terkejut sampai menampakkan wujud manusia. Berdiri beberapa kali ingin mengeluarkan umpatan. Anak ini tidak kubutuhkan. Setelah berkata begitu, ia pergi dengan malu-malu. Anak laki-laki belum pernah merasa begitu lega. Barulah menyadari telah menemukan harta. Setelah membawa adik pulang dengan selamat, ibu merasa takut sejenak. Jika tidak ada bantuan anjing kuning tua, saya takut kali ini akan berakhir buruk. Setelah menang dalam pertempuran, Dahuang juga pulang. Melihat tuan muda dalam keadaan baik, dia merasa lega. Setelah kakak pulang, dia tidak lagi membicarakan mengusir Dahuang. Semua keluarga semakin menyukainya. Malam tiba, Dahuang tampak merasa kesepian. Dengan berani, ia hati-hati masuk ke dalam kamar. Tak disangka, setelah kakak melihatnya, malah tidak mengusirnya, bahkan memanggilnya. Begitulah, dia tidur di antara kedua saudara. Kakak sangat mencintainya. Sulit membayangkan beberapa hari yang lalu dia bersiap untuk membunuh Dahuang. Karena saat itu kakak sedang membajak ladang. Tiba-tiba melihat anjing liar sedang mengejar kelinci. Dan anjing liar itu adalah Dahuang. Awalnya dia tidak memperhatikan. Namun tidak disangka kelinci dan anjing itu malah melintas di bawah kaki keledai miliknya. Keledai terkejut seketika. Maka ia menarik anak laki-laki dan berlari gila-gilaan. Beruntung anak laki-laki melepaskan tangannya tepat waktu dan berhasil lolos. Namun pertanian keluarga menjadi berantakan. Akhirnya bahkan keledai pun hilang. Kakak sangat sedih. Ayah baru saja pergi sehari. Dia membuat rumah menjadi seperti ini. Namun tidak pernah terpikir. Saat itu anjing kuning tua bahkan berani kembali. Kakak marah mengambil batu dan melemparkannya ke arahnya. Namun anjing kuning tua malah menolak pergi dari rumah. Dan adik sangat menyukainya. Dia bersikeras untuk membiarkannya tinggal. Itulah mengapa kakak ingin mengusirnya. Namun setelah mengalami kejadian ini, segalanya berubah. Dahuang menjadi anggota keluarga. Malam mereka akan berjaga bersama. Menangkap pencuri yang mencuri jagung di ladang. Siang hari ibu dan kakak bekerja di ladang. Ia kemudian bertanggung jawab untuk melindungi adiknya. Bahkan bisa menangkap ikan untuk membantu membiayai keluarga. Seluruh keluarga semakin menyukainya. Hari itu sapi di rumah hilang. Ibu meminta kakak pergi mencari dengan anjing. Dahuang dengan cepat menemukan sapi dengan mengikuti bau. Dan ada seorang pria kecil di sebelahnya. Ternyata ibu sapi datang ke hutan untuk melahirkan. Anak laki-laki mengangkat anak sapi dan bersiap pulang. Namun adegan ini terlihat oleh ibu sapi. Ia mengira manusia akan menyakiti anaknya. Maka dengan marah ia berlari ke arah anak laki-laki. Saat anak laki-laki berlari, ia tidak sengaja terjatuh. Melihat ibu sapi hendak menyerang. Saat itulah Dahuang tiba tepat waktu. Dengan satu serangan, ia berhasil menjatuhkan ibu sapi 2 kali. Setelah bangun, ibu sapi tidak berani berbuat nakal lagi. Dengan jujur, ia melihat anak laki-laki mengambil anaknya. Begitulah, di bawah perlindungan Dahuang, anak laki-laki berhasil membawa 2 sapi pulang. Namun karena anak itu tidak ada di dekatnya, sapi betina baru saja pulang ke rumah dan mulai gelisah. Anak laki-laki ingin memerah susu sapi, langsung ditendang oleh sapi. Tanpa pilihan, dia hanya bisa melepaskan Dahuang. Hanya dalam 1 detik, sapi yang sebelumnya seperti gila, melihat Dahuang mendekat langkah demi langkah. Kemudian dalam detik berikutnya, ia menjadi patuh seperti sapi jantan. Ayo, kebiasaan lama kembali. Biarkan saya melihat apa yang terjadi dengan Anda. Tidak lagi memiliki kemarahan sebelumnya. Membiarkan anak laki-laki memerah susu di bawahnya. Keluarga itu juga semakin tidak bisa lepas dari Dahuang. Namun, tak disangka, hari itu ada seorang pria datang ke rumah. Dia mengatakan anjingnya hilang. Bertanya apakah mereka pernah melihatnya.
Anak laki-laki sepertinya menebak sesuatu yang sebenarnya tidak ingin diakui. Namun ibu yang baik hati meminta anaknya untuk membawa anjing itu. Dia dengan enggan melakukannya. Huang Da melihat pria itu pertama kali. Dia langsung berlari ke arahnya dengan penuh semangat. Melihat mereka berdua bersatu, menciptakan pemandangan yang hangat. Namun, anak laki-laki itu diam-diam meneteskan air mata. Setelah berhari-hari bersama, sebenarnya, Huang Da juga merasa sedih. Saat berjalan pergi, ia melihat ke belakang 3 kali. Tiba-tiba, adiknya tidak mau lagi. Dia mengambil batu dan melemparkannya ke pantat kuda dengan keras. Kuda hitam terkejut dan melemparkan pria itu ke tanah. Pria itu sangat marah dengan kejadian ini. "Anakku, meriam orang dengan batu, tidakkah kamu malu? Jika dia membawa pergi anjingku, aku akan melemparinya." Pria itu tersenyum karena anak kecil yang lucu ini. Namun, dalam sekejap dia kembali serius dan membiarkan adiknya pergi. Adiknya dengan ragu-ragu mendekatinya. Pria itu terlihat serius. Dalam sekejap, ia menghentikan kelakuan nakal adiknya. Namun pria itu tidak membuat kesulitan bagi anak-anak. Dia mengikuti suara itu. Dia mengeluarkan seekor katak dari saku celana adiknya. Dia ingin menukarkan katak itu agar anjing tetap di sini. Tentu saja adiknya setuju dengan hal itu. Ibu dan kakak melihat kebaikan pria itu. Mereka semua memberikan pandangan bersyukur kepadanya. Saat berpisah, dia memberitahu kakaknya. Baru-baru ini, kawanan serigala di hutan terinfeksi rabies. Mangsa yang tergigit tidak ada yang selamat. Dia mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Melihat kebaikan pria itu, kakak juga memikirkan hal ini. Maka keesokan harinya dia pergi berburu bersama Da Huang. Mereka menyiapkan makanan untuk musim dingin. Mereka beruntung bertemu dengan sekelompok babi hutan. Da Huang langsung meluncur ke arah mereka. Kemudian dengan kekuatan seekor anjing, mereka menghalau kelompok babi hutan ke sudut mati. Salah satunya masih ingin melarikan diri. Digigit kembali oleh Huang Da. Pada saat itu, anak laki-laki itu juga tidak diam. Dia naik ke pohon sambil memegang tali. Kemudian, dia melemparkan tali ke bawah saat waktu tepat. Tidak disangka dia benar-benar berhasil menangkap seekor babi hutan. Anak laki-laki itu ingin menariknya ke atas setelah melihatnya. Namun, dia terlalu meremehkan kekuatan babi hutan. Kemudian, dia ditarik ke bawah. Sekelompok babi hutan menjadi gelisah seketika. Anak laki-laki itu bergegas berdiri ingin meninggalkan tempat tersebut. Namun, dia malah digigit kencang oleh babi hutan tadi di celananya. Kemudian, mereka mulai berjuang keras. Tidak peduli seberapa keras anak laki-laki itu menendang, babi hutan itu tidak mau melepaskan. Situasi menjadi sangat berbahaya dalam sekejap. Anak laki-laki itu hanya bisa memanggil nama Huang Da dengan putus asa. Setelah Huang Da di luar gua mendengarnya, dia, tanpa berpikir panjang, langsung melompat ke tengah kelompok babi hutan. Melihat tuannya dalam bahaya, langsung menyerang babi hutan. Memberi kesempatan pada anak laki-laki untuk melarikan diri. Dia berlari ke tempat tersembunyi. Berhasil selamat dengan susah payah dan menyelamatkan nyawa. Melihat luka di kakinya terus mengeluarkan darah. Anak laki-laki menahan rasa sakit dengan gigi terkatup. Kemudian ia menahan rasa sakit yang luar biasa. Mengikatkan kain di sekitar kakinya. Sementara berhasil menghentikan darah. Namun pada saat itu, dia menemukan kawan-kawan babi hutan sudah keluar. Namun, tidak ada tanda Huang Da. Anak laki-laki tiba-tiba merasa tidak enak. Tanpa memedulikan rasa sakit, dia berlari keluar gua. Hanya melihat Huang Da tergeletak di tanah dengan napas terengah-engah. Tubuhnya tergigit beberapa luka panjang. Sangat mengganggu untuk dilihat. Anak laki-laki dengan mata berkaca-kaca membuat Huang Da bangkit. Kemudian dia membungkus luka Huang Da dengan jaket secara sederhana. Demi mencegah babi hutan kembali, anak laki-laki membiarkan si kuning naik ke dalam lubang terlebih dahulu. Setidaknya tidak mudah terlihat. Melihat si kuning menderita, anak laki-laki sangat merasa kasihan. Dia menjanjikan akan segera kembali menyelamatkannya. Akhirnya menutup lubang dengan kulit pohon. Lalu dengan tersendat-sendat pulang untuk membawa bantuan. Tidak lama kemudian, seluruh keluarga datang. Elang botak mencium bau darah di sekitar lubang. Mereka menggeser kulit pohon itu. Beruntung si kuning belum mati. Namun luka yang mengerikan itu membuat ibu ketakutan. Ia segera menyuruh anaknya untuk mencabut satu helai bulu ekor keledai. Kemudian menjahit dengan benang dan jarum. Mulai menjahit luka si kuning. Si kuning sepertinya merasakan kesedihan pemiliknya. Seharusnya ia yang dihibur, malah menghibur pemiliknya. Sikap bijaksana membuat orang merasa kasihan. Setelah jahitan selesai, mereka berbaring dirakit dan dibawa kembali ke rumah oleh keledai. Untungnya, tubuh anak dan anjing cepat pulih. Tidak lama kemudian, anak laki-laki dan anjing kuning sembuh. Namun, saat itu terjadi kejadian aneh di rumah. Terlihat sapi seperti minum arak. Bahkan berjalan pun menjadi tidak stabil. Ibunya sangat bingung dengan hal ini. Dia bahkan mencurigai apakah sapi itu kakinya terluka. Namun anak laki-laki segera menyadari bahwa sapi itu terkena rabies. Karena semua gejala sapi sama seperti yang dikatakan oleh pria sebelumnya. Untuk melindungi keluarga,
Anak laki-laki mengangkat senapan berburunya. Bersamaan dengan suara tembakan, dia mengakhiri hidup rajin sapi itu. Untuk mencegah penyebaran bakteri, malam itu ibu bersiap membakar jenazah sapi. Sementara kedua saudara itu ditinggalkan di rumah. Tidak disangka, tiba-tiba mendengar teriakan ibu. Kakak segera mengambil senapan berburu dan berlari ke arah itu. Hanya melihat anjing besar sedang bergulat dengan serigala. Untungnya, ada dia di sana. Ibu berhasil lolos dari mulut serigala. Anak laki-laki datang dan mengangkat senjata siap membantu. Namun mereka terlalu dekat. Anak laki-laki sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Melihat anjing besar semakin kalah, akan segera dimakan hidup-hidup oleh serigala. Anak laki-laki tidak peduli lagi, mengangkat senapan. Satu peluru berhasil mengenai serigala. Melihat anjing besar tergeletak diam di tanah, anak laki-laki terkejut. Beruntung, tidak lama kemudian dia bangkit perlahan. Batu yang menggantung di atas anak laki-laki akhirnya jatuh. Satu manusia dan satu anjing menikmati kebahagiaan setelah menghindari kematian. Namun, tidak disangka. Namun ibu tiba-tiba menyadari sesuatu. Kita sangat beruntung, anakku. Tapi Dahuang tidak beruntung. Dia digigit tapi tidak terluka parah. Tidak ada serigala yang waras. Akan tidak takut untuk melompat ke arah api. Serigala itu gila. Aku akan menembaknya dan membunuhnya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, ibu, dengarkan aku. Dahu baru saja menyelamatkan nyawa kalian berdua dan Lisbeth. Dia juga menyelamatkan aku dan adikku. Kita tidak bisa begitu. Kita belum bisa pastikan apakah dia sakit atau tidak. Kita bisa memindahkannya ke tempat tertutup untuk diamati. Akhirnya, atas desakan berulang kali dari anak laki-laki, ibu setuju untuk sementara mengurung anjing. Amati untuk sementara sebelum membuat keputusan. 2 minggu kemudian, mereka datang untuk melihat Dahuang. Mereka melihat Dahuang dalam keadaan sehat dan bugar. Tidak seperti terkena rabies. Anak laki-laki menyarankan untuk melepaskannya sekarang. Namun ibu mengatakan masa inkubasi rabies paling lama 1 bulan. Saat itu, tidak ada salahnya untuk melepaskannya. Akhirnya sebulan telah berlalu. Dia memberikan makanan kepada Dahuang seperti biasa. Untuk merayakan kebebasannya besok. Malam itu, anak laki-laki memotong beberapa potong daging asap untuk diberikan kepadanya. Namun ketika pintu dibuka, senyum di wajah anak laki-laki langsung menghilang. Terlihat Dahuang seolah-olah tidak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya penuh dengan ekspresi marah. Namun matanya berbinar dengan air mata. Sepertinya ia tahu bahwa ia seharusnya tidak seperti itu. Anak laki-laki melihat rasa sakit Dahuang. Maka dia pura-pura tidak melihat apa-apa. Seperti biasa, memberikan makanan kepada Dahuang. Lalu dia pergi. Setelah kembali ke rumah, anak laki-laki juga berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mengatakan bahwa Dahuang dalam keadaan normal. Namun ibu melihat langsung bahwa anaknya berbohong. Anak laki-laki membela anjing itu. Mengatakan bahwa tidak peduli apapun jenis makhluk, akan menjadi mudah tersulut emosi setelah lama dikurung di tempat sempit. Sifatnya akan menjadi mudah marah. Adik mendengar percakapan mereka di samping. Maka diam-diam keluar larut malam untuk melepaskan si kuning. Namun dia tidak menyadari. Si kuning tidak lagi seperti dulu. Saat si bocah hendak membuka pintu sangkar, untungnya ibu melihat dan berhasil menghentikannya. Namun setelah kejadian ini, anjing tidak lagi punya tempat di rumah. Kakak melihat si kuning di dalam sangkar. Terlihat kebaikan terakhir di matanya pun hilang. Sekarang hanya tersisa kekejaman dan kekerasan. Anak laki-laki yang enggan percaya itu meneteskan air mata. Saat itu ibu juga mengambil senapan dari dalam rumah. Tidak ada harapan lagi, Wes. Dia sedang menderita. Kamu tahu kita harus melakukannya. Aku mengerti, ibu. Tapi itu anjingku. Saya akan melakukannya sendiri. Anak laki-laki perlahan mengambil senapan dari tangan ibunya. Lalu mengarahkannya ke sana. Seorang teman lama yang telah bersamaku siang dan malam. Akhirnya dia ragu untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya menarik pelatuk.